Bayangkan Anda lagi berdiri ngantri kopi. Ada jeda waktu, mungkin sekitar 2 atau 3 menitan lah sebelum giliran Anda tiba. Apa sih refleks pertama dari jari Anda? Pasti langsung ngeraba saku, kan? Bener banget. Ngambil ponsel, nyalain layarnya, dan tiba-tiba Anda udah ngegulir video pendek secara acak, nontonin kehidupan orang yang bahkan Anda nggak kenal. Maksud saya, mesin di saku Anda itu bener-bener presisi banget ya buat ngerampok waktu Anda. Sangat presisi. Dan yang harus disadari, itu bukan sebuah ketidaksengajaan. Tim insinyur di Silicon Valley itu, mereka emang ngerancang antarmuka tersebut spesifik banget buat eksploitasi celah psikologis kita. Wow. Ya, ponsel cerdas modern itu secara arsitektur udah dibangun buat jadi istilahnya lubang konsumsi ya, atau consumption sink. Kayak sumur tanpa dasar gitu. Tepat. Kita tuh nyaman banget disuapin informasi yang udah mateng tanpa henti. Tapi, nah disinilah kita mau narik garis batas. Dalam sesi eksplorasi mendalam kita kali ini, kita mau ngebahas cara membalikan keadaan itu secara ekstrim. Menarik. Misi kita hari ini spesifik banget. Kita bakal ngebedah cara meretas ulang atau re-engineer ponsel Android Anda dari yang tadinya cuma mesin doom scrolling penguras waktu menjadi sebuah mesin kreativitas absolut. Sepenuhnya setuju. Ini transisi yang krusial banget buat pendengar kita hari ini. Kan? Dan kita bicara tentang mengubah Anda dari konsumen pasif jadi produsen aktif. Cuma pakai perangkat yang ada di saku Anda aja di tahun 2026 ini. Mengendalikan gimana kita berinteraksi dengan layar sentuh, itu langkah pertama. Dan menurut saya paling fundamental buat ngambil balik otonomi pikiran kita. Hukum dasarnya sederhana sih. Kalau kita nggak secara aktif memprogram teknologi kita, Maka teknologi yang bakal memprogram kita. bener banget. Mereka yang bakal memprogram keseharian kita. Oke, mari kita bedah ini. Logikanya kan sebelum kita mulai ngunduh berbagai macam aplikasi produktivitas yang canggih-canggih, itu kita harus perbaikin dulu lingkungan digital dasar yang menjebak kita. Harus itu. Ponsel kita kan dari pabriknya emang dirancang buat konsumsi. Nah, ada aturan psikologis yang kuat di sini. Apa yang Anda lihat pertama kali pas layar nyala, itulah yang bakal Anda lakuin pertama kali. Ya, ini yang saya sebut sebagai audit mesin kreativitas. Jadi, buat Anda yang lagi dengar ini, coba deh visualisasikan layar utama atau home screen HP Anda sekarang. Atau kalau lagi dipegang, mending lihat langsung layarnya. Nah iya, lihat langsung. Coba perhatiin 3 aplikasi utama yang paling gampang dan cepat dijangkau sama jempol Anda. Kalau The Big Three ini isinya aplikasi buat nonton, baca feeds, atau scrolling media sosial, Berarti mesinnya rusak. rusak secara fungsional sejak detik pertama layar nyala. Ini ibarat Anda lagi niat diet ketat, tapi pas buka pintu kulkas, di rak paling depan setinggi mata, itu isinya kue coklat semua sama minuman bersoda. Sayurannya di mana tuh? Sayurannya Anda kunci di laci paling bawah yang susah dibuka. Ya pasti Anda bakal makan kuenya kan? Jadi langkah awalnya tuh kita harus nyingkirin semua kue coklat digital ini. Sangat brutal sih emang kedengarannya, tapi wajib. Pindahin semua aplikasi media sosial, portal berita, atau platform video itu ke halaman paling akhir. Atau lebih bagus lagi, sembunyiin jauh di dalam folder yang nggak ada namanya. Wah, sampai sebegitunya ya? Harus. Terus, taruh aplikasi-aplikasi alat kreatif di halaman pertama. Mungkin itu aplikasi catatan kosong, alat perekam suara, atau kanvas digital. Taruh pas di titik hotspot jempol Anda. Tunggu sebentar. Saya paham teorinya. Tapi jujur aja nih, apa cuma dengan mindahin ikon aplikasi beberapa sentimeter doang, bener-bener bisa ngehentiin kecanduan kita? Gimana tuh maksudnya? Ya maksud saya, jari kita kan kayak punya muscle memory sendiri kan? Kita tetap bakal secara otomatis ngegeser layar nyari icon warna-warni itu tanpa sadar. Nah ini memunculkan pertanyaan penting. Anda bener banget soal memori otot itu. Tapi pertasan ini tuh bukan sekedar nyembunyiin icon biar nggak kelihatan. Terus, Ini soal memanipulasi secara sengaja apa yang dalam ilmu perilaku disebut biaya kognitif. Atau friction, gesekan. gesekan kayak gimana maksudnya? Gini, tiap kali Anda harus ngeser layar 3 kali, terus buka folder tambahan cuma buat akses media sosial, Anda tuh lagi naikin biaya kognitifnya. Ada jeda sekitar 1 atau 2 detik di situ. Oh, dan jeda itu ngaruh banget. Ngaruh banget. Jeda kecil itu bukan cuma waktu tunda. Itu ruang bernapas buat korteks prefrontal Anda, otak sadar Anda buat nahan impuls otomatis itu. Kayak nanya ke diri sendiri,
Apa saya benar-benar mau ngabisin 40 menit nontonin orang joget sekarang? Ah, masuk akal. Sebaliknya, kalau Anda naruh aplikasi catatan persis di bawah jempol, kita nurunin gesekan untuk mulai mencipta jadi nol. Oke, jadi pada dasarnya kita nuker beban gesekan itu ya, bikin aktivitas konsumsi jadi ngelalahin dan produksi jadi instan banget. Oke, katakanlah layar utama saya sekarang udah bersih nih. Bersih dan siap buat produksi ya. Ya, tapi ini malah memunculkan masalah baru. Sering banget inspirasi atau ide itu muncul pas saya lagi di jalan atau lagi ngelakuin hal lain. Terus saya lupa sebelum sempat ngetik. Gimana kita ngejembatanin celah itu? Nah, disinilah kita masuk ke lapisan pertama dari mesin kreativitas Anda. Namanya lapisan penangkap, atau the capture layer. Oke, lapisan penangkap. Kreativitas tuh pada dasarnya bertumpu pada seberapa andal Anda menangkap momen. Otak manusia itu luar biasa buat menghasilin ide. Tapi ironisnya, Buruk banget buat nyimpen ide kan? betul, buruk banget buat memori jangka panjang. Makanya aturan emasnya di sini tuh, tangkap dulu. Jangan pernah ngehakimi. Capture first, judge never. Berarti kita butuh infrastruktur tanpa hambatan dong, sesuatu yang sekali ketuk langsung kebuka. Tepat. Taruh widget besar transparan di layar utama. Begitu HP nyala, satu ketukan langsung buka catatan teks atau perekam suara. Dan di tahun 2026 ini, alat penangkap di Android itu udah beda level. Nggak cuma ngetik aja. Oh iya? Beri contoh skenarionya dong, apa aja yang bisa ditangkep selain teks biasa? Bayangin, Anda lagi baca buku fisik di kafe, terus nemu paragraf yang ngubah cara pandang Anda. Daripada ngetik ulang, Anda langsung pakai Google Lens. Arahin kamera, dan OCR bakal mindai teks itu. Langsung jadi digital? Dalam hitungan detik, paragrafnya udah masuk ke sistem catatan Anda. Atau gini, Anda seorang desainer lagi jalan-jalan, ngelihat kombinasi warna sunset yang mantul di gedung kaca. Keren banget kan? Wah iya, susah dijelasin pakai kata-kata itu warnanya. Tinggal buka Adobe Capture. Kamera bakal ngekstrak palet warna dari lingkungan nyata itu jadi hexcode digital secara real time. Gila, nangkep dunia nyata ke dalam palet warna. Iya kan? Terus kalau Anda lagi jalan cepat, tangan lagi penuh bawa belanjaan, tiba-tiba ada ide brilian muncul. Pakai voice note. Lebih dari sekedar voice note, pakai alat transkripsi suara kayak Otter.ai atau dikte bawaan Gboard. Anda bisa ngelakuin sesi berpikir keras sambil jalan. Ngomong ngalir aja, dan AI bakal otomatis nerjemahin jadi teks, ngasih tanda baca, dan ngerapiin buat diolah nanti. Tunggu sebentar, ini emang kedengerannya futuristik banget, tapi saya harus potong di sini. Gimana? Secara logis ya, kalau saya ngerekam setiap pikiran acak, mindai tiap kutipan, ngekstrak warna embok di jalanan, ngerekam ide sambil jalan, bukankah saya cuma lagi bikin tempat pembuangan sampah digital yang masif? Maksud saya, di akhir minggu saya bakal punya ratusan serpihan ide acak. Saya bakal ngerasa terlalu kewalahan buat sekedar ngeliat itu semua lagi. Kapan saya punya waktu nyortirnya? Yang menarik di sini adalah Anda menyinggung ketakutan yang paling umum, dan Anda nggak salah sama sekali. Tuh kan, berarti emang masalah kan? Penumpukan tanpa arah emang resep menuju kelumpuhan digital. Kalau Anda punya gudang raksasa isi barang bagus, tapi dilempar ke lantai tanpa dikategoriin, ya jadinya kayak tempat sampah. Persis. Dan kekhawatiran Anda ini dengan sempurna ngebawa kita ke lapisan sistem berikutnya yang paling penting, lapisan sintesis. Lapisan sintesis. Karena ide mentah nggak bakal guna kalau cuma membusuk di folder. Benar, disinilah konsep otak kedua atau second brain itu main. Kita harus berhenti pakai folder tradisional. Folder tradisional tuh maksudnya kayak folder A buat kerjaan, folder B buat ide pribadi, gitu. Emangnya kenapa? Karena otak manusia nggak mikir pakai hierarki folder. Pikiran kita itu kerja lewat asosiasi bebas. Sistem folder itu kan maksa Anda mutusin, ide ini harus tinggal di mana selamanya. Di ruang sintesis, ponsel modern bersinar banget. Kita butuh catatan relasional. Catatan relasional. Pakai aplikasi apa contohnya? Obsidian. Ini ujung tombak kreativitas di tahun 2026. Daripada ngurung ide di folder, Obsidian pakai backlinks dan tagar. Sebentar, tautan atau link itu kan udah ada dari zaman awal internet ya, kayak di Wikipedia. Emang apa bedanya backlinks di Obsidian ini sama tautan biasa? Bedanya di sifat dua arahnya, bidireksional. Tautan tradisional itu kan searah. Klik link di halaman A, pindah ke halaman B, selesai.
Tapi dengan backlinks, pas Anda bikin tautan dari A ke B, sistem tuh otomatis ninggalin jejak kaki atau referensi balik di halaman B. Oh, jadi mereka saling menyadari keberadaan satu sama lain. Tepat sekali. Dan ini nyiptain apa yang disebut grafik pertumbuhan, growth graph. Kayak gimana tuh praktiknya? Contohnya gini, hari ini Anda nyimpan kutipan soal struktur lengkung di arsitektur Romawi. Anda kasih tag arsitektur, dan tautin ke konsep daya tahan. Oke. Tanpa Anda sadari, sistem langsung narik garis koneksi ke entry jurnal pribadi Anda dari tahun 2022, di mana Anda nulis soal ngebangun ketahanan mental yang melengkung, nggak kaku, buat ngadepin stres. Wah, merinding saya bayanginnya. Tiba-tiba ide bangunan kuno hari ini bertabrakan sama kondisi psikologis masa lalu Anda. Ini jaringan saraf digital yang munculin ide baru tanpa perlu Anda cari manual. Disinilah ini jadi sangat menarik ya. Jadi aplikasi catatan modern ini bukan kayak gudang penyimpanan barang bekas. Ini lebih kayak Kayak apa ya? reaktor kimia digital. Kita ngelempar bahan-bahan acak, kayak palet sunset tadi, kutipan arsitektur, rekaman suara, terus kita biarin mereka saling bertabrakan buat ngasilin reaksi ide baru. Reaktor kimia digital. Itu analogi yang brilian banget. Karena emang kreativitas orisinal tuh jarang turun dari langit kayak kilat. Kreativitas lateral itu hasil persilangan dua ide lama yang belum pernah ketemu sebelumnya. Dan mesin ini yang nemuin mereka. Betul. Dan kalau Anda tipe pemikir visual yang ngerasa, teks aja nggak cukup, Anda bisa pakai kanvas tanpa batas atau infinite canvas. Kayak di aplikasi Concepts. Gimana tuh konsepnya? Layar ponsel kita kan kecil banget ya, paling 6 inci. Kok bisa tanpa batas? Nah, aplikasi ini ngehilangin batasan tepi. Kalau di aplikasi gambar biasa, pas garis Anda nyentuh ujung layar, Anda harus buka halaman baru kan? Benar, mentok gitu kan? Dengan kanvas tanpa batas, pas Anda gambar ide inti di tengah, dan pengen mecah itu jadi puluhan sub-ide, Anda tinggal cubit layarnya buat zoom out. Ruang kerjanya otomatis meluas. Otak Anda nggak pernah kebentur dinding. Anda bebas metain pikiran seluas mungkin. Luar biasa. Jadi sekarang ide udah ditangkep, terus disintesis di rektor digital atau kanvas tanpa batas sampai jadi konsep matang. Ya, udah matang nih. Tapi kan pada akhirnya ide itu harus dieksekusi jadi karya nyata. Kayak esai, lagu, atau desain. Ini bawa kita ke lapisan selanjutnya. Lapisan produksi. Nah, ini tahap puncaknya. Tapi gimana caranya kita mewujudkan karya serius cuma pakai layar sebesar telapak tangan? Komputer studio dari dekade lalu. Masalahnya bukan di hardware, tapi di tumpukan aplikasi atau stack yang minimalis. Stack yang minimalis, contohnya aplikasi apa buat produksi? Buat penulis, jangan pakai pengolah kata tradisional yang banyak menunya itu. Pakai aplikasi kayak AI Writer. Apa bagusnya AI Writer? Ada fitur namanya Focus Mode. Pas Anda ngetik, aplikasi ini ngeredupin atau bikin abu-abu semua teks lain, kecuali kalimat yang lagi Anda ketik detik itu. Wait, really? Jadi layarnya bersih? Bener-bener bersih. Ini mencegah mata dan otak Anda tergoda buat, balik ke paragraf pertama dan ngedit terus. Padahal Anda harusnya fokus nyelesain draft awal dulu. Pinter banget. Bikin insting editor kita diam sebentar. Terus kalau buat seni visual atau musik gimana? Buat seni digital, pakai Infinite Painter. Mesin fisikanya bikin cat air di layar nyerap kayak di kertas beneran. Kalau musik, ada BandLab atau Koala Sampler. Anda bisa finger drumming bikin beat langsung dari kursi kereta komuter. Wow, tapi jujur aja nyentuh kaca datar tuh kadang kurang responsif gak sih? Buat ngetik ribuan kata gitu misalnya. Makanya, jembatan hardware itu krusial. Pakai stylus kayak S Pen buat gambar biar presisi. Dan buat ngetik, rahasianya tuh pakai adaptor USB-C OTG, colokin keyboard mekanik langsung ke ponsel Anda. Ngetik pakai kabel ke HP? Nggak ribet tuh. Kenapa nggak Bluetooth aja? Karena Bluetooth ada latensi mikroskopis yang sering mutusin alur pikiran penulis. Pakai kabel, ketikannya instan. Bayangin, suara klik keyboard mekanik, layar bersih iWriter, HP Anda berubah jadi mesin ketik cyberpunk portable yang fokus banget. Mesin ketik cyberpunk. Saya suka itu. Tapi ngomong-ngomong soal fokus, meskipun layarnya bersih, HP ini kan tetap nyambung ke internet. Notifikasi itu selalu ngintai. Gimana kita melindungi fokus kita? Atau melindungi ilham kita? Disinilah letak paradoks paling indahnya. Layar HP yang sempit itu justru fitur keamanan terbesar Anda. Fitur?
Gimana bisa ruang sempit dianggap fitur? Karena layar kecil itu maksa fokus sekuensial. Satu hal pada satu waktu. Kalau di laptop, Anda gampang buka 6 browser, chat, dan software ngedit barengan. Betul, perhatian jadi terbelah. Di HP, pas aplikasi nulis kebuka penuh, yang lain hilang. Tapi buat benar-benar ngunci mode ini, Anda harus ubah tampilan layar Anda jadi mode grayscale atau hitam putih pas lagi jam produksi. Hitam putih, HP resolusi super tinggi, warnanya kita matiin. Harus, karena antar muka aplikasi, apalagi icon dan badge merah notifikasi itu, emang direkayasa pakai warna super jenuh buat memicu dopamin. Warna merah lencana itu ngeksploitasi respons bahaya purba otak kita loh. Wah, pantesan susah banget diabaikan ya. Pas layarnya dibikin abu-abu pudar, ponsel Anda berhenti jadi mainan kasino yang berkilau. Dia balik jadi perkakas industri yang membosankan. Otak Anda berhenti nyari dopamin dari scrolling. Masuk akal banget. Dan ngomong-ngomong soal keseimbangan antara scrolling dan bikin karya, ada satu aturan yang menarik di catatan saya ini. Rasio konsumsi ke produksi. Aturan one in, one out. Itu metrik kebersihan digital yang esensial. Kalau Anda ngabisin 30 menit scrolling, Anda berutang 30 menit buat berkarya di aplikasi produksi. Nggak boleh ngonsumsi kalori digital tanpa membakarnya. Keren. Tapi gimana kalau lagi di aplikasi produksi, layar udah hitam, putih, nggak ada notifikasi, tapi kita mentok, buntu. Nah, pas jalan buntu, Anda butuh interupsi lateral. Ada aplikasi fantastis namanya Oblique Strategies dari Brian Eno. Oh, musisi legendaris itu ya. Gimana cara kerjanya? Pas Anda buntu nulis esai, buka aplikasi ini. Dia nggak ngasih alat teknis, tapi munculin satu instruksi abstrak di layar kosong. Kayak, hargai kesalahanmu sebagai niat tersembunyi. Wah, itu dalam banget. Bikin kita berhenti sejenak. Otak yang tadinya pusing nyari solusi logis ditampar instruksi abstrak ini. Anda jadi mikir, apa paragraf yang tadi saya hapus itu sebenarnya ide utama saya? Ini maksa otak keluar dari rel yang buntu. Jadi, apa arti dari semua ini? Maksud saya dengan semua taktik ini, meretas dopamin, reaktor ide di Obsidian, keyboard mekanik, apa HP beneran bisa gantiin laptop buat karya profesional? Atau sekedar alat bikin draft versi 01 selamanya? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, tujuannya bukan buat ngebunuh laptop Anda. Laptop tetap raja buat rendering video 4K atau layout majalah tebal. Terus tujuan utamanya apa dong? Menghilangkan alasan, saya lagi nggak di depan meja kerja. Inspirasi itu liar. Dia nggak peduli Anda lagi di studio atau lagi dempet-dempetan di kereta. Konsistensi mengeksekusi volume ide-ide kecil itu. Selalu ngalahin intensitas kerja keras sebulan sekali pas kita siap duduk di depan laptop. Tepat sekali. Wow, konsistensi mengalahkan intensitas. Oke, saya akan merangkum perjalanan kita hari ini untuk Anda yang lagi dengerin. Bersihkan layar utama Anda, singkirin jebakan doom scrolling, tangkap ide pakai widget 5 detik, hubungkan semua di otak kedua, dan pakai layar sempit HP Anda buat fokus memproduksi karya. Dan ingat, ini bukan soal HP-nya, ini soal pergeseran identitas Anda. Benar, mengubah HP berarti mengubah Anda dari seorang penonton karya orang lain jadi pencipta dunia Anda sendiri. Sepakat. Nah, saya mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran provokatif nih buat direnungin. Kalau Anda udah berhasil ngerubah HP jadi mesin kreativitas yang luar biasa, coba tanya ini ke diri Anda. Apa yang terjadi kalau suatu hari Anda sengaja ninggalin ponsel itu di rumah dan pergi ke alam bebas? Pertanyaan yang bahaya itu. Iya kan? Apakah Anda bakal kehilangan kemampuan berkreasi? Atau jangan-jangan mesin kreativitas yang sebenarnya tuh selama ini udah sukses terprogram ulang dan balik lagi bersemayam di dalam kepala Anda sendiri? Sesuatu yang sangat layak buat dicari tahu jawabannya. Benar. Terima kasih udah nongkrong bareng di sesi bedah materi kita kali ini. Jangan nunggu besok ya, langsung pindahin icon-icon pengganggu di layar HP Anda sekarang juga. Sampai jumpa!